Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak Hedi Mulyadi melalui video pembelajaran yang kedua ini. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar dari rumah melalui video pembelajaran ini kan? Atau sudah kangen untuk mengenakan seragam merah putih berangkat ke sekolah? Iya, sama, Bapak juga kangen bertemu dengan kalian untuk belajar tatap muka. Semoga dalam masa pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Oh iya anak-anak, tugas lembar kerja siswa pada pembelajaran sebelumnya apakah sudah dikerjakan? Kalau masih ada yang belum mau dipahami, bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama guru kelas kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring melalui video pembelajaran hari ini, marilah kita menundukkan sejenak seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Selesai. Bagi kalian yang baru menonton video pembelajaran melalui kanal YouTube Kordik Naringo Channel, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Jika kalian suka video-video pembelajaran ini, silahkan like, komen, dan share ke grup sosial media kalian. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tema pertama, selamatkan makhluk hidup, subtema pertama, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang ketiga dengan kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam. 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Tumbuhan, selain berkembangbiak dengan cara generatif, juga berkembangbiak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Nanas berkembangbiak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak ke dalam tanah. Pohon pisang berkembangbiak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya tersebut. Berkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Ayo kita pelajari lebih dalam lagi apa itu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan buatan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Dengan cara tunas atau bertunas adalah bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Ayo, apakah kalian tahu contoh dari tunas? Ya, betul, pohon pisang yang sering kita temui di halaman sekitar rumah kita. Yang kedua contohnya adalah pohon bambu. Dan yang ketiga contoh adalah pohon kebun. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara alami, umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram.
Adapun contoh pengembyakan vegetatif secara alami umbi lapis adalah bakung, bawang bombay, bunga tulip, bawang putih, dan bawang merah. Pengembyakan vegetatif secara alami selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya. Salah satu contoh umbi batang adalah kentang dan ketela rambat. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Selanjutnya, geragi. Apa itu geragi? Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Setelah beberapa waktu, tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas membentuk individu baru. Adapun contoh dari geragi adalah rumput teki dan stroberi. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rhizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rhizoma berbentuk mirip akar, tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang dengan cara rhizoma atau akar tinggal adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang terakhir, tumbuhan yang berkembang secara vegetatif alami adalah spora. Apa itu spora? Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Contoh dari pembiakan vegetatif secara alami melalui spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Artinya, ada campur tangan manusia dalam hal mengembangbiakan tumbuhan tersebut. Contohnya adalah dengan cara mencangkok. Proses mencangkok merupakan cara penumbuhan akar pada batang tanaman. Biasanya, mencangkok dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar agar hasilnya baik. Cabang atau ranting yang akan digunakan tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Yang selanjutnya adalah stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuh tanaman. Adapun pengembyakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan cara stek adalah pohon singkong. Selanjutnya, merunduk. Merunduk salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Dan yang terakhir adalah dengan cara okulasi. Okulasi merupakan teknik pengembangbiakan tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lainnya. Dari hasil video pembelajaran barusan, ayo kita kerjakan lembar kerja di bawah berikut ini. Perhatikan lingkungan sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut ini. Salah satu contohnya adalah tanaman pisang. Cara berkembang biaknya dengan cara tunas. Penjelasannya atau keterangannya, pohon pisang memiliki anakan yang disebut dengan tunas. Selanjutnya, tulislah manfaat dari pengembyakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Selamat bekerja, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.